Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesuai kelas yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Oke, hari ini sebelum mulai pembelajaran Ibu cek dulu ya. Ibu cek kehadirannya. Rizkayanti? Oke, Fatima? Muhammad Farhan? Muhammad Radit? Kenapa ini? Nama keterangan? Wah. Febrianti? Oke. Siti Fadila? Nur Aisyah? Sakit, Bu. Oke, sakit. Yusril? Sudah hadir. Alfa? Iya. Nabila? Musakina? Hadir, Bu. Oke. Sahwarani? Hadir, Bu. Fadil? Tidak ada, Bu. Nur Hidayat? Reski Ramadhani? Nadia? Tidak hadir, Bu. Haikal? Tidak hadir. Tidak hadir. Nabila Mei? Oke. Risaldi? Oke. Risaldi. Masih ingat yel-yelnya sebelum kita belajar? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, yes. Oke. Bagus ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Hari ini akan kita pelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Ya, jadi materi hari ini ada hubungannya dengan materi kita yang minggu lalu. Jadi masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Nabila silakan. Materi minggu lalu yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi dengan metode eliminasi. Oke, bagus. Masih ada yang ingat pengertian dari metode eliminasi? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Metode eliminasi adalah metode yang menambah atau mengurangi salah satu variabel dengan cara penjumlahan ataupun pengurangan. Oke. Jadi kata-kata motivasi yang bisa kalian dapatkan untuk hari ini, jangan takut salah ketika menuntut ilmu karena banyak orang yang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Oke? Nah, sekarang perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian selanjutnya yang telah kita pelajari juga masalah nyata yang berkaitan dengan SPLTV. Selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang, perhatikan ini yang warna merah, yang Ibu kasih tanda warna merah, yaitu tentang gabungan metode sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu penggabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Kemudian masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Nabila? Materi minggu lalu Ya. yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi dengan metode eliminasi. Oke, bagus. Masih ada yang ingat apa pengertian dari metode eliminasi? Kelompok 4. Metode eliminasi menambah atau mengurangi salah satu variabel dengan cara penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, bagus. Selanjutnya, metode eliminasi. Ya, substitusi. Febri? Metode substitusi adalah penyelesaian yang melibatkan substitusi satu per
Oke, bagus. Oke, next. Minggu lalu Ibu sudah bagikan kelompoknya, jadi kalian sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Kemudian yang perlu kalian ketahui itu hal-hal yang akan Ibu nilai pada saat pembelajaran ini. Yang pertama, Ibu nilai kekompakannya. Kekompakan dalam bekerja sama, kemudian keaktifannya dalam menjawab pertanyaan pertanyaan di LKPD sebentar, kemudian di akhir ada tugas individu yang akan kalian jawab sebanyak 2 nomor. Oke? Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menunjukkan sikap religius, bekerja sama, bertanggung jawab, percaya diri dan kritis dengan baik. Yang kedua, menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu kita menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Ya, yang pernah kalian pelajari minggu lalu itu tentang metode eliminasi, bagaimana menyelesaikan SPLTV khusus metode eliminasi, kemudian bagaimana jika menggunakan SPLTV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang kita menggabungkan kedua metode itu untuk menyelesaikan satu soal SPLTV. Bisa dipahami? Oke, next yang ketiga, tujuannya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Alur kegiatannya: 1. Mengamati permasalahan yang akan ditayangkan pada PowerPoint. Yang kedua, secara berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Yang ketiga, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut ya. Nah, minggu lalu sebelum Ibu akhiri pembelajarannya, Ibu sudah bagikan bahan ajarnya. Jadi Ibu harap sudah dipahami dan sudah dipelajari di rumah, sehingga apa yang akan Ibu sampaikan nanti bisa cepat kalian pahami. Dibawa bahan ajarnya? Oke, silakan dibuka bahan ajarnya ya. Jadi perhatikan bahan ajar yang kalian pegang itu sama dengan yang akan Ibu tampilkan di PowerPoint-nya. Sudah dibuka? Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan ilustrasi masalah berikut. Sudah kelihatan gambarnya? Nah, kira-kira gambar apa itu? Gambar sebuah kios penjual makanan. Nah, betul. Gambar sebuah kios penjual makanan. Apa saja dia jual di kios tersebut? Roti, burger, dan minuman. Oke, bagus. Roti, burger, dan minuman. Nah, pertanyaannya ini, perhatikan. Nah, ini tadi dari gambar ada ilustrasinya. Bisa dibacakan barangkali Farhan? Apa di situ bilang, Nak? Sebuah kios makanan menjual burger, ya. goreng, dan minuman. Ya. Seorang pelanggan membeli 2 burger, 5 bungkus kentang goreng, dan 2 gelas minuman. Oke. Kemudian ia membayar seharga 110.000. Harga satu burger adalah 4.000, lebih mahal daripada harga 1 bungkus kentang goreng. Ya. Harga segelas minuman adalah 17.500, lebih murah daripada harga 2 burger. Oke. Setelah sampai di rumah, pelanggan tersebut ingin mengetahui berapa total belanjaannya. Ternyata struk pembelanjaan pelanggan tersebut hilang. Bagaimana cara pelanggan tersebut untuk mengetahui total pembelanjaannya? Kira-kira ada yang tahu bagaimana seorang pelanggan tersebut mengetahui total belanjaannya? Oke, Febri. Gimana Febri? Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan kembali ke toko. Tapi hal tersebut tidak mungkin karena jarak rumah dari toko sangat jauh. Cara mudah untuk mengetahui total belanjaan pelanggan tersebut adalah dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, betul. Jadi salah satu cara tadi pelanggan tersebut, misalnya Febri, Febri tinggalnya di Barangbong, terus belanjanya di Makassar, ya. Jarak tempuhnya itu sekitar 7 kilo. Nah, sudah malam, nggak mungkin Febri kembali ke toko hanya untuk menanyakan berapa harga total belanjaannya, karena tadi struknya hilang ya. Atau biasanya kalau di kios memang nggak punya struk ya.
Nah, caranya dengan mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel metode gabungan, itu kita bisa mengetahui berapa total belanjaannya Febri tanpa harus kembali ke toko. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Jadi hari ini ada 4 kelompok seperti minggu lalu. Jadi sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Jadi soal yang akan kalian kerjakan hari ini itu ada 3 nomor ya. 3 nomor. Jadi silakan bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, silakan dibuka. Sudah dilihat? Jadi waktu yang bisa kalian, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, Febri, silakan. Ini, Bu, yang nomor 2 kurang paham. Oh, nomor 2. Nomor 2 itu berbentuk soal cerita ya. Berbentuk soal cerita. Bagaimana yang ditanyakan di situ? Itu berapa harga 1 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg lengkeng. Kelompok lain ada? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau kurang dipahami bisa Ananda memperhatikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang pertama, diberikan 3 persamaan 2x tambah 3y tambah 5z sama dengan 16 menjadi persamaan 1. Kemudian 2x kurang y kurang 4z sama dengan minus 7 persamaan 2. Kemudian persamaan 3 nya adalah x tambah 2y ditambah 3z sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita bisa memilih 2 persamaan. Boleh kemana saja. Di sini Ibu memilih persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 adalah 2x ditambah 3y ditambah 5z sama dengan 16. Kemudian persamaan 2 adalah 2x dikurang y dikurang 4z. Di contoh ini Ibu akan mengeliminasi x-nya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa di sini koefisien x dari persamaan 1 dan persamaan 2 adalah sama, yaitu 2. Kalau koefisiennya sudah sama, maka bisa kita langsung eliminasi, dikurangkan, karena di sini 2x dan 2x itu sama-sama positif. Jadi kalau dia sama-sama positif atau sama-sama negatif bisa kita kurangkan. Kalau misalnya yang satu positif, yang satu negatif harus kita tambahkan untuk cara mengeliminasinya. Nah, karena di sini sama-sama positif berarti kita kurangkan ya. Jadi semua kita kurang, 3y dikurang min y berarti jadi 4y. Kemudian 5z dikurang min 4z menjadi positif 9z sama dengan 16 dikurang minus 7 hasilnya menjadi positif 23. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Oke. Kita lanjut. Masih sama seperti langkah pertama, kita pilih 2 persamaan lagi untuk dieliminasi. Misalnya kita pilih persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 adalah 2x kurang y kurang
4Z sama dengan min 7. Sedangkan persamaan 3 adalah X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 9. Nah, langkah pertama tadi yang kita eliminasi adalah X-nya. Maka untuk langkah kedua ini yang kita eliminasi juga harus X-nya. Kita perhatikan koefisien X dari persamaan 2 adalah 2, sedangkan koefisien X dari persamaan 3, persamaan yang di bawah itu adalah 1X ya. Sehingga perlu kita samakan. Cara menyamakannya bisa kita kali silang. Yang atas kita kali dengan koefisien yang bawah, berarti kali 1. Kemudian yang bawah kita kali koefisien yang atas, yaitu 2. Kemudian masing-masing persamaan kita kalikan. Karena yang atas kita kali 1, berarti persamaannya menjadi tetap, yaitu 2X kurang Y kurang 4Z sama dengan minus 7. Oke, sudah ya? Oke, jadi setelah kalian perhatikan video pembelajarannya, masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas? Oke. Kalau kalian sudah jelas, silakan dikerjakan LKPD-nya dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, silakan dikerjakan. Ingat ya. Ayat. Ada pertanyaan? Mana? Dibulat dulu. Mana? Coba dilihat. Di sini tulis dulu apa yang kalian ketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui berarti ini persamaan 1, 2, 3. Terus apa yang ditanyakan? Apa itu? Apa itu? Nah, menentukan SPLTV dengan metode gabungan. Bisa ya? Oke, next kita langsung ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua itu mau dieliminasi apa? Eliminasi variabel apa itu? Variabel Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi silakan diisi titik-titiknya di sini. Kalau sudah X, apalagi kemudian Z apa di sini. Perhatikan kembali, berarti harus kalian perhatikan persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, bisa dipahami? Oke. Kelompoknya Febri? Bisa dipahami Febri? Oke, silakan diisi. Coba di langkah ketiganya, coba bulat. Oke, di sini. Oke. Ini bisa dipahami? Setelah yang kalian isi, kenapa di sini dapat 9? Ini 36. 36 dibagi 4. Oke, dapat 9. Oke, next. Oke, silakan dikerja ya. Bisa dibuka juga bahan ajarnya, karena di bahan ajarnya itu ada persis sama cara kerjanya dengan di LKPD. Ya. Misalnya sebentar. Di nomor 1 ada langkah 1-nya, langkah 2-nya sampai langkah. Jadi harus mengikuti langkah-langkah yang ada ya. Yang sampai langkah 6 belum diisi, baru langkah 5 ya. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, 5, 6 sampai langkah 6. Oke. Ya. Sudah selesai nomor 1-nya?
Oke, bagus. Nomor 2 bisa ada kendala? Nomor 2-nya? Tidak, Bu. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Nomor 3? Tidak, Bu. Enggak. Belum bekerja. Oke, dikerjain dulu. Ya, Bu. Silakan dikerja. Jadi ini LKPD-nya ya, ini bisa dilihat juga di atas LKPD-nya. Oke Nana, waktunya lagi 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi siap-siap, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Oke? Ya, Bu. Oke, waktunya habis. Sekarang silakan yang mau presentasikan soal pertama. Siapa? Oke, kelompok 2, silakan. Itu spidolnya, Nak. Dibagi 3 dulu papannya. Bukan eliminasi, ini kita kalikan 21 ke dalam kurung sehingga diperoleh 21X, 21Y tambah 21Z. Baru nih gabungkan yang sejenis 100 sama digabungkan Ki, ya yang sejenis. Ini kan maksudnya X dengan X toh, ini X dengan X, ini X tambah 10Y tambah Z. Ya, sehingga diperolehlah 21X, 21Y tambah 21Z tambah 13. Oke, silakan. Angka pertama, eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. X sama dengan 2, Y sama 2,
dengan 3. 2X tambah Y tambah Z sama dengan minus 6. Ini 6 sama dengan tambah Y sama dengan min 3. X min Y sama dengan 3. Tambah Y2. Eliminasi Z dari persamaan 2 dan persamaan 3. 2X tambah Y min Y tambah Z sama dengan 12. 16. X tambah Y tambah 2 Z sama dengan 9. X 2 X 1. Enggak, maksudnya situ kali 2, yang kemudian di bawahnya kali 1. Kemudian kali 2 Di bawahnya kali 1. kali 1. Oke. 4X tambah 2 Y tambah 2 Z sama dengan 32. X tambah Y tambah 2 Z sama dengan 9. Dikurangkan. Dikurangkan 3X tambah Y sama dengan 23. Oke. Langkah 3. Eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. X kurang Y sama dengan 13. 3X tambah Y sama dengan 23. Oke. Dikurangkan 4X sama dengan 36. X sama dengan 9. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langkah 4 sampai langkah 6. Fiska. Sudah? Oke. Silakan dijelaskan, Fiska. Besar-besar suaranya. Jadi langkah keempat yaitu substitusi nilai yang kalian peroleh dari langkah 3 ke persamaan 4 atau 5. Substitusi nilai X sama dengan 9 ke persamaan 4 yaitu X dikurang Y sama dengan 13. 9 dikurang Y sama dengan 13 negatif Y sama dengan 13 dikurang 9. Hasilnya sama dengan negatif 4. Kemudian langkah kelima yaitu substitusi nilai Z X sama dengan 9 dan nilai Y sama dengan 4 ke persamaan 1. X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Biasanya anak orang kepanasan. Dikurang 4 ditambah Z sama dengan 3. 9 dikurang 8 ditambah Z sama dengan 3. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi nilai Z sama dengan 3 dikurang 1, hasilnya sama dengan 2. Jadi untuk mendapatkan langkah terakhir yaitu langkah ke-6 dapat didapatkan nilai X sama dengan 9, nilai Y sama dengan negatif 4 dan nilai Z sama dengan. Oke, sudah selesai dikerjakan sama kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Sama jawabannya atau berbeda?
Sama. Oke, kalau begitu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 4. Di langkah 1, kenapa harus operasi pengurangan bukan penjumlahan? Nah, yang di langkah keberapa yang ditanyakan ini? Langkah 1 atau langkah 2 atau langkah 3? Oke, di langkah 1. Ada kelompok lain yang bisa menjawab, membantu menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Febri. Karena kan di langkah 1 itu yang dieliminasi set. Jadi kalau misal dijumlahkan itu hasilnya bukan 0, tapi 2. Jadi kita ambil dikurangkan supaya menghasilkan 0. Oke, bagus. Oke, beri aplaus untuk orang yang menjawab ya. Oke. Sudah. Assalamualaikum. Sudah Mi, kelompok 1. Terima kasih. Bilang nggak gitu. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, next. Soal kedua. Siapa yang mau presentasikan? Oke, silakan kelompok ketiga. Oke, yang lain silakan diperhatikan temannya di atas. Apakah sama pekerjaan dari kelompok 3 dengan kelompok kalian? Ya, jika ada yang mau bertanya silakan bertanya sebentar.
Sudah? Oke, bisa dijelaskan Nabila? Langkah pertama, diketahui Ibu Santi membeli 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilo lengkeng. Harus membayar 54.000. Sedangkan Ibu Dewi membeli 1 kilogram salak, 2 kilogram jambu, dan 2 kilogram lengkeng. Dia harus membayar 43.000. Sedangkan Ibu Nurin membeli 3 kilogram lengkeng, harus membayar 37.750. Ditanyakan 1 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 1 kilogram lengkeng. Langkah kedua, gunakan variabel untuk menyatakan besaran yang diketahui, lalu buatlah tabel. Misalkan X sama dengan harga 1 kilogram salak, Y sama dengan harga 1 kilogram jambu, Z sama dengan harga 1 kilogram lengkeng. Atau dibuat model matematika, 4X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 43.000, dan 3X tambah 4 tambah Z sama dengan 37.750. Langkah 3, eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 54.000, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 43.000, dan 3X dikurang Y sama dengan 11.000 dari persamaan 4. Oke. Kelompok lain bagaimana? Sama, Bu. Sama jawabannya? Iya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya masih ada langkah 4, 5, 6, dan 7. Jadi temannya yang lain di kelompok 3 yang melanjutkan. Oke, silahkan. Jadi kita perhatikan di atas ya di papan. Tadi sudah dikerjakan sama temannya yang kelompok 3 langkah 1, langkah 2, dan langkah ketiga. Berarti sekarang yang dikerjakan lagi itu langkah 4, 5, 6, dan 7. Sama langkah ke-8 itu di kesimpulan.
Memang kalau kan perbedaannya tadi itu di soal pertama dengan soal kedua. Kalau soal pertama kan dia bukan soal berbentuk cerita. Jadi sudah ketahuan, memang sudah ditahu yang mana yang diketahui sama yang ditanyakan. Kalau yang soal kedua ini dia soal berbentuk cerita. Jadi kita menuliskan agak panjang memang apa yang diketahui sama apa yang ditanyakan. Makanya bertambah sampai langkah berapa itu? Langkah 5, langkah 6 mana? Iya, langkah 6. Di sini Miki, di sini. Langkah 6 nih. Sudah? Langkah 7 ya. Untuk memperoleh nilai Z. Silakan dijelaskan langkah 4, 5, 6, 7 dan langkah 8. Menghadap ke temannya sini. Langkah 4, estimasi beragam yang sama pada satu dari dua persamaan lainnya, sehingga diperoleh persamaan 5. Estimasi dari persamaan 1 dan 3. 4x ditambah y ditambah 2Z 2z sama dengan 4.000. X 4x ditambah y ditambah 2 sama dengan 4.000. 3x ditambah y ditambah z sama dengan 50.000 x 2. 6x ditambah 2y ditambah 2, 500. Oke, setelah dituliskan temannya tadi langkah 4 sampai langkah 8, ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Bu. Oke, silakan Farhan. Itu dari mana 6.500? Oke, kelompok lain ada yang bisa bantu menjawab? Atau dari kelompok 3? Oke, silakan Nabila. 6.500 diperoleh dari pembagian 32.500 dibagi 5. Oke, sehingga diperoleh 6.500. Yang lain paham? Paham. Sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, jadi kalau begitu silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 3 diselesaikan, baru kembali ke tempatnya. Oke, setelah kegiatan menjawab soal-soal di LKPD, sekarang waktunya kita membuat kesimpulan apa yang kalian pelajari untuk hari ini. Kelompok berapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan kelompoknya Febri. Kelompok 1 Febri, silakan dibaca kesimpulannya. Kesimpulan saya yaitu pertama, langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi, adalah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi sebuah variabel dengan memasang-masangkan dua persamaan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh persamaan baru yang sederhana. Yang kedua, dari SPL yang baru dieliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel yang ada. Yang ketiga, substitusikan variabel-variabel yang diperoleh pada langkah 2 ke persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel lainnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain bagaimana? Sama kesimpulannya? Oke, sama. Jadi, nih, kesimpulan yang kalian bisa simpulkan untuk hari ini, yang pertama, langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yaitu dengan menggunakan metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi adalah sebagai berikut. Eliminasi yang pertama, eliminasi sebuah variabel dengan memasang-masangkan dua persamaan dari ketiga persamaan sehingga diperoleh persamaan baru dari yang sederhana yaitu SPLDV. SPLDV itu atau sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, dari SPL yang baru eliminasi lagi sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel yang ada. Kemudian yang ketiga, substitusikan variabel-variabel yang diperoleh pada langkah kedua sehingga ke persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Oke, selanjutnya sekarang ada tugas 2 nomor di LKPD-nya itu dikerjakan secara individu. Berarti kalau individu tidak berkelompok lagi seperti tadi ya. Oke, waktunya 10 menit silakan dikerja. Yang paling cepat dan paling benar akan mendapatkan nilai plus ya. Oke, silakan dikerja. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpul? Siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Oke, silakan Febri. Sini Bu periksa. Oke, silakan duduk. Yang lain silakan dikerja ya. Masih ada waktunya 7 menit. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul tugasnya ya. Satu orang saja ketua kelasnya, silakan jalan. Baru kumpul tugas temannya nak. Baik, tadi yang pertama kumpul itu adalah Febri. Sempat ibu periksa dan nilainya dapat 95. Jadi silakan beri aplaus untuk Febri. Jadi yang lain nanti ibu periksa ya. Kemudian jika ada yang mau remedial nanti ibu sampaikan di pertemuan berikutnya siapa yang remedial. Pertemuan berikutnya materi yang akan kita pelajari itu tentang fungsi komposisi. Oke. Jadi hari ini sudah selesai pertemuan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Jadi ibu tetap ingatkan pada kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.
Oke, Ibu Ari, akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.